Shalom. Pertanyaan pertama. Siapa yang masih belasan tahun? Angkat tangan. Are you sure? Siapa yang masih belasan tahun? Tidak boleh ada di sini yang masih belasan tahun ya. Karena kita berbicara LST dewasa, saya sedang tidak di khotbah di remaja. Saya tidak sedang berkhotbah di remaja yang menginjak pemuda. Saya berbicara di pemuda dan dewasa muda. Bahkan keluarga muda. Oleh karena itu, kita belajar firman Tuhan yang dewasa, yang sempurna, yang ya dan amin. Mari kita baca di dalam 1 Tesalonika 4. 1 Tesalonika 4, saya akan cukup cepat. Ayat yang pertama, akhirnya saudara-saudara kami minta dan menasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup dalam pengudusan dan penghormatan. Bukan di dalam keinginan hawa nafsu, saya garis bawahi, seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Oke, kita garis bawahi saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini. Seperti ini yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikannya juga, Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia, tetapi kami menasihati kamu supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. 1 Tesalonika 4 ini berbicara kegundahan Rasul Paulus menghadapi problema-problema yang ada di dalam jemaat. Bukan hanya masa kini, pacaran, pasangan, teman spesial itu menjadi sebuah fenomena. Ya. Pada zaman kisah para rasul, Paulus pun menemukan ada sesuatu yang perlu ditegaskan kepada jemaat. Di sini ada suatu pasal kalau Anda selidiki bahwa jangan mencoba memperdaya orang. Jangan Anda berbohong. Anda tebar-tebar pesona dengan banyak orang. Jangan Anda melakukannya dengan semua orang. Karena jemaat di Tesalonika, mereka melakukannya dengan cara yang tidak baik. Mereka mulai melakukan yang namanya apa? Mereka ingin berpoligami. Sudah punya istri, berpoligami dan berpoligami dan berpoligami. Dan mereka membungkusnya dengan kata-kata, kita ini adalah sahabat. Kita ini adalah teman. Tapi mesra. Ya, kita ini adalah teman. Lalu batasan ini mulai dibuat oleh Rasul Paulus. Anda jangan seperti itu. Memperdaya orang lain dengan kata-kata firman Tuhan. Batasan antara orang yang akan kamu ambil menjadi pasanganmu dengan teman itu sudah sangat-sangat jelas, itu bahasa kasarnya. Nah, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, seringkali kita terjebak di dalam fenomena mana yang lebih dahulu, mana yang akan menjadi pasangan saya. Apakah laki-laki harus menembak dahulu atau perempuan yang harus menembak dahulu? Saya tidak akan bicara tentang tembak-tembakan hari ini. Saya berbicara jauh ke depan lebih daripada itu
tentang maksud tujuan Tuhan, tentang sebuah institusi, yaitu yang bernama pernikahan. Jikalau seseorang ingin berteman dengan seseorang, hendaklah dia kalau kepingin jauh lebih dekat, motivasinya adalah motivasi ingin lanjut. Bukan motivasi hanya tebar-tebar pesona. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, fenomena ini juga terjadi di jemaat Tesalonika. Para pria di sana dengan membabi buta, yaitu dengan bungkus kasih persaudaraan, melakukan pendekatan dengan berbagai macam orang. Rasul Paulus merasa resah dan gelisah. Bukan karena Rasul Paulus cemburu, karena dia tidak dapat. Enggak. Rasul Paulus punya panggilan yang jelas bahwa dia tidak menikah. Tetapi Rasul Paulus resah. Ini apa-apaan? Kita ini umat Tuhan. Kita ini umat pilihan Tuhan. Oleh karena itu, jikalau ada orang yang sedang jadian, jangan di broadcast message. Ini kalian tidak benar. Apa-apaan? Ya. Jikalau ada orang yang sedang jadian dengan cara yang memang tidak pernah kita bisa pikirkan, ya sudahlah gitu loh. Yang penting satunya cewek dan satunya cowok dan satunya anak-anak Tuhan. Anda boleh membroadcast message kalau satunya cowok, satunya juga cowok. Ya, itu fenomena gitu ya, seperti itu. Ada yang pura-pura nggak ngerti, yang tidak mengerti hendaklah mengerti, gitu ya, seperti itu. Ya, oke, saya lanjut lagi karena menyerempet ke seseorang nggak enak saya, gitu ya, seperti itu. Oke, lanjut lagi, gitu ya, seperti itu. Ayat 5 berbicara bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ini yang disebut kasih eros. Kasih eros hanya boleh dimiliki oleh institusi yang namanya pernikahan. Kasih filio beda dengan kasih eros. Saya tegaskan sekali lagi, ketika Anda berpacaran, Anda tidak boleh sama sekali memakai yang namanya kasih eros. Kasih eros yang sebelum pernikahan itu namanya hawa nafsu. Tetapi kasih eros setelah pernikahan, kalau hanya mengambil unsur erotikanya saja, itu juga yang namanya hawa nafsu. Anda adalah orang-orang, kita semua adalah orang-orang yang sudah dewasa secara usia. Lalu bagaimanakah ciri-ciri orang yang siap berpasangan dan Tuhan akan panggil mereka di dalam pernikahan yang suci? Ini bukan masalah usia. Usia itu hanyalah hitungan angka. Ya. Tetapi kedewasaan itu adalah hitungan tahun-tahun di mana Tuhan mendewasakan kita. Hanya orang yang dewasa secara rohani yang berhak melangsungkan institusi yang namanya pernikahan. Karena orang dewasa, yaitu orang yang matang, itu dipersiapkan Tuhan. Segala-galanya dipersiapkan Tuhan. Yang pertama-tama Tuhan akan bawa Anda di dalam sebuah zona yang namanya teman spesial. Dan lanjut lagi ke zona yang namanya pernikahan. Apa yang akan didewasakan Tuhan terlebih dahulu? Emosi. Banyak orang berpacaran, berteman spesial, tetapi mengalami kelabilan di dalam emosi. Berdasarkan survei di lapangan, berdasarkan konseling-konseling yang ada, emosi yang rusak itu salah satu bentuk percabulan rohani. Jelas, saya punya bahasa aslinya loh. Orang yang emosinya rusak sama dengan dosa percabulan. Dosa percabulan itu dari hawa nafsu yang tidak kita bisa kendalikan. Kalau itu jatuh di dalam tubuh, namanya dosa percabulan tubuh.
Tapi kalau penyiksaannya atau percabulannya secara emosional, itu namanya percabulan rohani. Ini perlu Anda ketahui. Karena begitu banyak orang yang ternyata usia sudah matang, tetapi emosi tidak matang. Saya dulu ketika zaman SMP, SMA, saya suka-sukaan sama orang. Saya cinta sama seseorang. Biasanya yang dicintai itu apa sih? Siapa yang mencintai orang yang ranking? Oh saya suka orang pandai. Tidak ada lah yang namanya cinta waktu umur SMP atau SD, bahkan ya mungkin SMA mencari orang yang ranking paling belakang. Itu tidak mungkin. Gitu ya. Kita kepingin yang the best, yang terbaik, bintang kelas gitu ya, bintang kecil atau mungkin bintang lapangan. Nah, emosi-emosi seperti ini dilakukan pada masa remaja, masa orang-orang sedang labil. Oleh karena itu orang bilang cinta itu buta. Betul, itu cinta monyet. Monyet buta. Ketika dia ketemu dengan pasangan perempuan atau laki-lakinya dan mereka buta semuanya. Mereka tidak akan tanya kepada pembimbing rohani. Mereka tidak akan tanya kepada papa mamanya monyet. Oleh karena itu cinta monyet dikatakan adalah cinta remaja. Adalah cinta yang blind, buta. Kamu tidak bisa membedakan. Ya, orang yang paling jelek sekalipun sifatnya kamu akan berkata baik. Nah, apa yang Tuhan kehendaki sih di dalam institusi yang namanya pernikahan atau teman spesial? Ini sudah jelas. Dikatakan bukan dengan keinginan hawa nafsu. Karena di Tesalonika ada perlombaan banyak-banyakan istri. Ada perlombaan banyak-banyakan mendapat simpati dari lawan jenis. Kasih yang didengung-dengungkan, yaitu pelukan dan ciuman yang kudus, berubah menjadi hawa nafsu. Dan ini membangkitkan amarah dari seorang rasul yang namanya Rasul Paulus. Ini kurang ajar, ini sudah Kristen kedagingan, ini sudah Kristen sesat. Pernah Anda bayangkan? Siapa yang sebentar lagi masuk dalam institusi pernikahan? Saya menasehatkan kepada Anda, jikalau Anda belum siap, jangan masuki institusi yang namanya pernikahan. Hanya orang yang dewasa rohani dan siap secara emosional. Bahaya. Anda tidak bisa punya yang namanya egoisme yang tinggi. Seorang laki-laki, Anda kepingin perempuan, teman spesial Anda menuruti semua keinginan Anda. Anda tidak cari teman spesial, Anda sedang mencari yaitu penghibur. Saya garis bawahi pelacur. Kenapa? Hanya orang yang bisa memuaskan semua pikirannya dan keinginannya adalah pelacur. Karena dibayar, dipuaskan Anda. Demikian juga wanita. Ketika Anda mencari seorang pria untuk memuaskan keinginan pikiran Anda, keinginan semua mata Anda, semuanya harus diturutin tanpa ada yang namanya keseimbangan, Anda juga sedang mencari pelacur pria. Anda bermasalah di dalam kerohanian Anda. Oleh karena itu Tuhan tidak menyukai hawa nafsu yang menguasai orang-orang di jemaat Tesalonika ini. Anda harus siap secara emosional. Anda tidak bisa melakukan yang namanya teror emosional. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, teror emosional itu kalau di undang-undang Amerika, bentuk pelecehan itu bisa verbal. Pernah dengar undang-undang Amerika seperti itu? Cuit-cuit, cantik, bisa dipidanakan kamu. Cuit-cuit seperti itu, hey sweet girl gitu ya. Anda bisa masalah, itu pelecehan verbal. Mengapa? Basic prinsipal dari undang-undang Amerika yaitu Holy Bible. Ini bagus sekali. Dan seringkali laki-laki dan perempuan yang belum dewasa, masih jiwanya teenager, usia mungkin sudah 20-30an, tapi jiwanya masih jiwa SMP. Iya,
jihad gitu ya, seperti itu. Pokoknya saya yang harus menang. Lihat kuat-kuatan. Ya, kuat-kuatan. Siapa yang telepon duluan? Ya, kuat-kuatan gitu ya. Siapa yang telepon duluan gitu ya. Ini, ya kan seperti itu. Akhirnya nggak telepon marah, ditelepon juga nggak diterima. Loh ini kan repot kan? Ini rusak emosinya. Dan orang yang rusak emosinya, ketika masuk di dalam institusi pernikahan, akan melakukan KDRT. KDRT itu bukan ceplok, bukan. KDRT itu bisa dalam bentuk verbal. Jadi wanita ya, goblok banget. Itu KDRT. Jadi pria ya, gila nih kamu. Oh itu KDRT itu. Itu kekerasan verbal. Kamu pria tapi tidak lebih dari wanita. Saya lebih unggul dari kamu. Loh, kekerasan itu bisa dalam bentuk verbal. Oleh karena itu sidang jemaat yang dikasih Tuhan, teman-teman yang dikasih Tuhan, Tuhan menghendaki ketika kita mengambil seorang pasangan, itu benar-benar kita mengambilnya karena Tuhan memanggil kita dan ada kasih dari sorga yang menaungi semuanya itu. Hati-hati. Anda yang suka labil, Anda yang suka ngambek-ngambekan. Boleh gak sih teman spesial ngambek-ngambekan? Bisa, namanya manusia. Beda sifat, beda karakter. Ya, kalau kamu suka dengan seseorang yang sifatnya mirip semua dengan kamu, pola makan, menyukai kembaran kamu sebenarnya orang yang paling narsis sedunia. Kamu mencintai dirimu sendiri. Nah, tetapi karena manusia tidak diciptakan semuanya sama, unik dan berbeda, perbedaan itu wajar. Perbedaan itu wajar. Saya akan sorot dari segi kesiapan dulu ya. Nanti saya akan sorot dari beberapa segi. Perbedaan itu wajar sekali. Tetapi perbedaan itu Anda harus melakukan prinsip-prinsip Alkitab. Jikalau Anda marah, kamu tahu, saya banyak orang konseling sama saya. Suami di KDRT istri. Dicuiwit sampai suaminya bilur-bilur gitu ya. Nganterin anaknya ke sekolah. Istriku pak, lihatan pak, dilihat tangannya bertato men. Tangannya bertato, tapi di situ bilur-bilur terjadi berdarah kayak ada cuilan-cuilan kuku gitu ya. Bukan cuilan seng, tapi cuilan-cuilan kuku gitu ya, seperti itu. Dan itu terjadi dan itu mengerikan sekali. Ini dahsyat secara pernikahan dan suaminya diem aja. Ya, body gede, tangan bertato gitu ya, tapi digituin sakit gitu ya. Kayak dia betul-betul Anda bisa melihat kelemahan hati ketika Anda menjadi seorang konselor. Dan itu mengerikan sekali. Mereka tidak mengalami yang namanya pernikahan bahagia. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, jauh lebih parah ya, sekali lagi, dosa perceraian atau Anda tidak menemukan kebahagiaan di dalam pernikahan, tidak menemukan berkat-berkat Tuhan di dalam pernikahan, atau pernikahan yang broken. Pernikahan yang broken itu gak mesti cerai, tapi neraka di dalam pernikahan. Itu jauh lebih jahat daripada dosa percabulan. Jauh lebih mengerikan daripada dosa percabulan. Kenapa? Karena pernikahan yang bermasalah akan menyebabkan keturunan yang bermasalah. Keturunan yang bermasalah mengakibatkan panggilan kudus Anda di dalam Tuhan menjadi hilang. Dan Anda hanya mengurusi, memperbaiki pernikahan Anda sampai seumur hidup Anda. Sekali lagi, orang yang siap untuk dipanggil di dalam teman spesial harusnya adalah orang-orang yang dewasa secara apa? Usia. Tentunya anak 6 tahun tidak boleh walaupun dia udah dewasa. Dewasa secara usia itu 20 tahunan sudah bisa dianggap dewasa. Yang kedua, dewasa secara emosional. Banyak orang yang emosinya rusak. Rusak sekali. Kamu tahu, ada cowok yang gegeran sama pacarnya. Itu bisa seminggu 2 minggu. Ya,
tahan-tahanan. Tahan-tahanan. Dia nggak mau hubungi dulu. Ya. Akhirnya untuk supaya si cewek menghubungi ketua pemudanya. Bilangin dia itu salah. Gitu ya. Akhirnya cewek juga kasih ketua pemudinya. Dia itu salah gitu ya, seperti itu. Ini Anda ini mau sedang apa sih? Anda memenangkan sebuah pertandingan apa sih? Adu panco atau apa? Nah, banyak orang yang gak siap di emosi. Banyak. Tetapi saya berharap tempat ini semuanya siap secara emosional. Ya kan? Kenapa amin? Anda siap secara emosional. Yang berikutnya apa? Oke, yang berikutnya. Dan supaya dalam hal-hal ini jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Nah, di sini Tuhan memberikan batasan pendekatan. Ya, sekali lagi ayat ini adalah ayat yang luar biasa. Tuhan memberikan cara pendekatan yang elegan, yang baik, yang rasional. Tadi saya sudah berkata bahwa siapa yang boleh masuk dalam institusi teman spesial bahkan pernikahan, yaitu orang yang dewasa secara rohani, orang yang dewasa secara emosi. Anda di pernikahan bukan urusannya seksual terus. No. Saya pernah bilang, ada seorang yang konseling sama saya, mending saya nggak hubungan seksual seumur hidup daripada ya pokoknya istri saya berhenti ngomong saya nasar gitu ya, sampai gitu ya, kejam banget gitu ya, karena dia tersiksa gitu ya, seperti itu. Hubungan seksual suami istri kenikmatannya 5 menit 10 menit, dia bilang kayak gitu. Tetapi omelan istri saya deritanya seumur hidup. Ini ngeri kan? Ngeri. Oleh karena itu teman-teman yang dikasihi Tuhan, hendaklah Anda ketika mau teman spesial dengan seseorang, jangan lihat perawakannya. Jangan lihat rupanya itu ganteng, bagus. Baik cewek atau cowok. Lihat historical di dalam hidupnya. Ini adalah seorang pria player atau wanita player. Wanita player itu apa? Sukanya gonta-ganti pacar. Loh, berarti orang yang suka gonta-ganti pacar itu tidak berhak untuk mendapat pasangan. Berhak. Asal ada buah pertobatan. Saya selalu bolak-balik ganti. SMP sukanya sama siapa. Kelas semester 1, semester 2 ganti lagi. Semester 3 ganti lagi. Perguruan tinggi cari pacar hanya demi upaya supaya mencatatkan catatan saya. Betapa jahatnya saya, track record saya tidak baik. Tetapi buah-buah pertobatan itu bisa dilihat. Oleh karena itu teman-teman yang dikasihi Tuhan, sebelum Anda mencari pasangan, cari tahu dahulu orang-orang yang Anda akan target dan kagumi, historicalnya gimana. Setelah Anda sadar betul historicalnya, oh cewek itu player, oh cowok itu player, tapi buah-buah pertobatannya luar biasa. Dan itu teruji oleh waktu. Wah, saya mau, saya coba dekati. Dengan cara apa? Dengan cara yang berkenan di mata Tuhan. Dengan cara yang berkenan di mata Tuhan itu seperti apa? Nanti saya akan ceritakan mungkin di sesi tanya jawab. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, Anda semua adalah usia 20 tahun ke atas. Sudah siapkah Anda untuk berteman spesial? Sudah siapkah Anda untuk mengalami institusi yang namanya pernikahan? Tuhan tidak akan menyiapkan Anda sebelum Anda betul-betul mau disiapkan oleh Tuhan. Ya, itu kamu tahu. Orang yang gak kepingin pacaran, pingin pacaran. Tapi pacaran yang tidak benar dari Tuhan, bentuk pelecehannya bukan fisik loh ya. Tapi bisa verbal, bisa rohani. Pelecehan rohani itu apa? Tengkar terus, baikan. Tengkar, baikan. Kayak apa ya, Tom and Jerry, kucing-kucingan gitu loh. Setiap hari dengar ceritanya, iya pasangannya, iya pasangannya, iya pasangannya. Bosan, ya kan? Tapi kita suka lihat seperti itu. Tom and Jerry kan ceritanya tentang apa? Kucing dengan
tikus. 2 oknum itu tok toh. Tapi bolak-balik kalian juga senang lihat seperti itu. Ya, kenapa? Saya juga tidak tahu. Tapi teman-teman yang dikasihi Tuhan, sudah siapkah Anda secara emosi? Kalau Anda belum siap secara emosi, minta Tuhan menguduskan emosi Anda. Saya mau kasih tahu, pengudusan emosi itu penting sekali. Luar biasa pentingnya. Yang kedua, orang yang pengudusan emosi itu berarti orang itu bukan berarti tidak bisa emosi. Lain loh ya. Orang yang tidak bisa emosi itu mayat hidup. Kamu cubit, kamu tendang, gak bisa marah. Gitu ya. Yang maksud ya itu penguasaan, punya pengelolaan emosi. Kita boleh marah, tetapi kita gak akan berlebihan. Istri saya sering marah sama saya. Aksi pertama dari seorang wanita adalah mendiamkan. Saya didiamkan. Ya kan? Dan aksi pertama pria ketika didiamkan adalah kepingin menyelesaikan masalah secepat mungkin. Kenapa sih? Kenapa? Ceritakan. Saya salah apa? Saya mau bereskan. Didiamin. Gitu ya, seperti itu. Didiamin. Tapi istri saya sesuai firman Tuhan. Ya, setelah 12 jam baru ngomong. Gitu ya. Tapi nunggunya 12 jam itu sakit gitu ya, seperti itu. Matahari terbit, matahari terbenam gitu ya, seperti itu. Dia mengikuti proses-proses seperti itu, ya sudahlah. Tapi 12 jam didiemin itu merasa sebuah derita. Salah apa sih saya itu? Iya kan, salah apa gitu ya. Kok tahu gak hari ini hari apa? Hari Rabu gitu ya, seperti itu. Coba diingat ini momen apa gitu ya. Saya bingung, momen pernikahan bukan, momen itu bukan, momen jadian bukan gitu ya. Apa ya gitu, saya bingung gitu ya. Tapi kadang wanita punya daya ingatan, memori yang jauh lebih mulia dan berharga dari pria. Kadang kita bingung, ini misal enggak kejadian tidak sebenarnya. Tahu enggak ini kok momen apa? Momen apa sih? Momen Koko pertama kali belikan handphone, ya Allah gitu ya, seperti itu. Gua aja nggak ingat gitu ya, seperti itu. Ya ile gitu ya, seperti itu. Kan wanita itu unik, tapi saya menghargai, ya kan? Ya ampun, momen gitu ya, seperti itu. Dan saya sudah lupa gitu ya, seperti itu. Kadang istri saya ketika lihat handphone, saya pernah belikan hadiah ulang tahun dia handphone Nokia gitu ya. Tapi saya lupa tipenya. Dia bolak-balik liatin ini. Ingat nggak handphone ini apa? Nokia gitu ya. Coba ingat lagi. Apa ya gitu ya, seperti itu. Terus berdiam diri. Gokil nggak gitu ya, seperti itu. Gokil. Gua juga gokil gitu ya, seperti itu. Apa ya Tuhan ya? Oh puji Tuhan, saya mengerti makhluk yang namanya wanita gitu ya. Tapi itu bagi mereka kumpulan makhluk yang namanya wanita, kumpulan makhluk gitu ya. Bahwa itu adalah sesuatu yang memang spesial. Seperti itu. Momen-momen spesial pria beda. Ya, kapan waktu saya ingat waktu terakhir dia habis uang paling banyak itu kapan ingat? Itu kapan ingat? Karena momennya berbeda. Ya kan? Saya ada pencatatan. Oh, iya ini gitu ya. Tahun berapa gitu ya. Saya ingat gitu ya. Karena pria punya lebih berbicara tentang cost and benefit gitu ya. Seperti itu. Sang wanita tidak melihat ke arah situ. Oleh karena itu berbeda. Pria meminta menjadi wanita, nanti menjadi wanita kepria-priaan dan pria ke wanita-wanitaan. Ini gak benar. Nah, oleh karena itu teman-teman yang dikasihi Tuhan, memahami satu sama lain itu perlu yang namanya proses. Tapi di dalam proses memahami, janganlah engkau menjadi berbuat dosa. Mungkin kau tidak jatuh di dalam dosa percabulan fisik, tetapi Anda jatuh di dalam dosa percabulan rohani. Ketika Anda sudah jatuh ke dalam dua dosa itu atau salah satu dosa itu, Anda akan merasa Anda salah pilih, tapi sudah terlambat. Mengapa sudah terlambat? Usia sudah begitu mengintai hidup Anda. Yang kedua, siapa lagi pertanyaannya
Karena makhluknya ada di sekitar kita itu sedikit sekali. Oleh karena itu pangsa pasarnya juga sedikit gitu ya. Oleh karena itu ya seperti hukum ekonomi kan. Hukum ekonomi. Kalau kita punya satu permen tapi toko lain tidak jual permen, diperebutkan kan permen itu gitu ya. Seperti itu. Begitu mahal, begitu berharganya. Tapi saya mau kasih tahu, jangan mengorbankan pernikahan Anda yang berharga hanya gara-gara kasus ini. Pria dan wanita, Anda harus mencari seorang teman dengan kejujuran. Jujur. Waktu saya dengan pacar saya dahulu, saya jujur. Hai, saya cuma punya 4 syarat saya bisa menikah dengan kamu. Saya sayang sama kamu, iya saya sayang sama kamu. Yang kedua, saya ini seorang gembala. Gembala pasti punya banyak anak yang konseling sama saya. Ya, pasti banyak yang konseling itu bukan cewek apa cowok. Ya, semuanya bahkan tengah-tengah pun bisa konseling sama saya. Ya, bisa nggak kamu menerima saya? Pertanyaan saya kepada waktu itu pacar saya seperti itu. Yang ketiga, saya orang yang tidak punya apa-apa. Memang saya orang miskin. Saya tidak punya apa-apa. Saya cuma punya mobil merah seharga 5 juta. Tapi saya punya iman untuk membahagiakan kamu. Wah, gitu ya, seperti itu. Beli iman saya gitu ya. Jangan dikulak lo ya cowok-cowok ya. Ini ngawur ini nanti kulaan gitu ya, seperti itu. Saya punya iman untuk membahagiakan kamu. Dan yang kelima, ketika saya mau menikah dengan kamu, kamu harus menganggap orang tua saya adalah orang tuamu sendiri. Dan saya akan menganggap orang tuamu adalah orang tua saya sendiri. Oke, bisa menerima saya. Dia tahu tabungan-tabungan saya. Dia tahu saya nggak punya apa-apa. Kalau saya bawa calon saya itu nggak ke rumah saya yang megah. Saya bawa ke tempat yang perkampungan kumuh di daerah Kerembangan gitu ya. Banyak kain-kain bertebaran gitu ya. Supaya orang tahu, it's me gitu ya, seperti itu. Tapi dia bisa menerima. Ya Tuhan, kau kasih perisai apa gitu ya. Kau kasih screen saver apa di mata istri saya sehingga dia bisa menyukai saya. Padahal saya tidak punya apa-apa. Tapi satu yang saya bilang sama dia, kita belajar untuk saling trust. Saling trust itu bukan berarti menyelidiki handphone masing-masing. No, itu gokil itu namanya. Ngawur itu namanya. Ya, kita bisa pakai nama samaran kan. Orang kan pinter kan. BB bisa pakai nama samaran kan. Bisa. Tapi saya berkata bahwa saya janji, saya tidak akan mengkhianati kamu. Tetapi kalau saya kerasa tergoda, saya akan cerita sama kamu. Istri saya sering saya ceritain. Non, aku tergoda loh itu. Iya yo, gitu tok gitu ya. Ini suka gak sih sama saya gitu ya, seperti itu. Saya kan kepingin direspon gimana. Oh gitu ya kamu ya, gitu. Saya kepingin kadang-kadang gitu ya, seperti itu. Saya gak tahu, iya yo gitu ya. Oh gitu tok ya reaksinya gitu ya, seperti itu. Ini loh, kelihatannya orang yang saya konselingin di Jakarta ini ngerayu-ngerayu. Waduh, kok tergoda enggak? Enggak, ya sudah kan. Loh gitu aja gitu ya. Saya kepingin di ngomelin dikit tuh, taruh BB-mu kok gitu ya. Enggak pernah, ya enggak tahu lah. Itu kelebihan dari istri saya gitu ya, seperti itu. Saya dapat dia anugerah, dia dapat saya bencana gitu ya, seperti itu. Tapi itu yang terjadi. Tetapi saya belajar untuk saling percaya. Dan percaya itu suka. Sukar sekali saling percaya. Ketika saya bilang sama dia. Awal-awal dengan dia saya cuma bilang kayak gini. Saya tidak menutup pergaulan kamu dengan teman-teman kamu. Kamu tidak menutup pergaulan dengan teman-teman saya. Tetapi saling laporkan kamu misalnya mau kemana. Tapi ya istri saya gak suka berpergian. Oke, terus ya kejujuran itu penting gitu ya, seperti itu. Oke, lanjut ke berikutnya, terakhir supaya gak tersinggung-singgung nanti gitu ya, seperti itu. 8. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang memberitakan juga rohnya yang kudus kepada
kamu. Sekali lagi, 7, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, batasannya apa sih kekudusan? Sederhana. Saya selalu tegur anak-anak rohani saya, sahabat-sahabat rohani saya. Itu loh pakaianmu. Kelihatan. Saya pasti cuil gitu ya, pundaknya. Kelihatan. Nah, saya kepingin dengan kemurnian. Tapi kita juga ngerti momen-momen pencobaan itu seperti apa. Jikalau ada anak rohani kita dekat sama kita, kok izinkan aku memelukmu. Ya kan? Tiba-tiba keringat menjadi butiran darah gitu ya, seperti itu. Itu momen-momen pencobaan, Anda harus tegas gitu ya. Don't touch me gitu ya, seperti itu. Ada nggak orang-orang kena sensisi sentimental? Ada, seperti itu. Pernah nggak saya memeluk anak-anak rohani saya? Pernah. Paulina tuh pernah saya peluk. Jatuh cinta itu sakit. Tapi bukan peluk gini, cuma bersandar dikit. Ya jangan pikiran macam-macam. Ya, waktu itu saya ingat di AM31, dia mencurahkan segala pikirannya, air matanya, cintanya, gitu ya, seperti itu. Oh, jatuh cinta itu berat sekali, gitu ya. Itu aja, gitu ya, seperti itu. Ya, tapi saya nggak ada pikiran apa-apa, gitu ya, karena waktu dia bersandar kepada saya, dia belum mandi, jadi pikiran saya nggak kesempat kemana-mana, gitu ya. Jadi kok belum mandi, tapi kok dia nangis, ya udahlah nggak apa-apa gitu ya, seperti itu. Teman-teman yang dikasih Tuhan, sidang jemaat yang dikasih Tuhan, khotbah hari ini sederhana. Tuhan memanggil kita untuk yang kudus, bukan yang cemar. Dalam panggilan Tuhan akan mempersiapkan kita. Apa yang dipersiapkan? Emosi kita, kedewasaan emosi kita. Lalu Tuhan juga menganjurkan pada Tesalonika untuk tidak memperdaya orang. Memperdaya orang itu apa? Tebar-tebar pesona. Cowok tebar-tebar pesona. Jadi setiap cewek yang dia akan jadikan pilihan, ya cowok memang punya sifat seperti itu, hati-hati. Jadi kalau Anda diberi cowok sesuatu, jangan lantas GR. Belum tentu. Dia hanya kepingin feedback dari Anda. Ya, cowok itu ibarat pemancing. Set kasih umpan cacing. Krek, ikan paus. Wah, takut gitu ya. Lari gitu ya. Kasih cacing lagi, seret, lempar ke sana gitu ya, seperti itu. Tarik gitu ya, seperti itu. Piranha, wih ngeri gitu ya, seperti itu. Tarik cacing lagi, oh ini ikan mas gitu ya. Ikan mas, oh saya mau gitu ya, seperti itu. Kadang cowok melakukan teknik-teknik pendekatan seperti itu. Namanya yaitu memancing. Ada cowok yang gokil lagi, teknik pendekatannya yaitu sebar jala. Ya, sebar jala, semuanya disebar pada hari yang sama, semuanya dikasih bakpao yang sama, gitu ya, seperti itu. Dia akan berhitung respon mana yang paling banyak, itu yang saya akan coba dekati terlebih dahulu. Setelah yang dia coba dekati tidak memberikan respon, bukan berarti karena ceweknya nggak merespon, cowoknya buru-buru untuk melakukan pendekatan yang lain, kacau. Nah, oleh karena itu firman Tuhan di dalam Tesalonika, jangan memperdaya orang. Kamu harus punya kasih yang murni. Seperti itu kita berdoa bersama-sama.